alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Kepala Puskesmas Laksono, kemudian Bapak Ibu, para kiai, ibu nyai, hadirin hadirat jamaah manasik haji rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan manasik haji di hari yang kedua. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai dengan zaman yang terang benderang hingga saat ini. Bapak Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini di pagi hari ini, sesi yang pertama, insya Allah kita akan bersama-sama membahas tentang materi pencegahan dan pengendalian penyakit. Yang pertama, edukasi penyakit menular. Kemudian yang kedua tentang pengelolaan stres. Yang ketiga, dehidrasi dan resikonya. Dan yang keempat, edukasi kesehatan lansia. Pada pagi hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Dr. Fiosten Kusuma MKes. Saya bacakan biodatanya terlebih dahulu, okay? Nama Ibu Dr. Fiosten Kusuma MKes, lahir Yogyakarta 50 tahun yang lalu. Tidak disebutkan tanggal lahirnya, Ibu. Alamat Perumahan Permata Hijau Wonosobo. Pekerjaan Dr. Madya Puskesmas Laksono 2. Pengalaman pekerjaan atau pengalaman organisasi petugas TKHI tahun 2019, petugas TKHI tahun 2022, pembimbing manasik kesehatan haji tahun 2018 sampai dengan sekarang. Kemudian statusnya menikah, anak 3, suami jelas 1. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan melafadzkan ummul kitab secara bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Baik, untuk selanjutnya berkaitan dengan materi pertama, kepada Ibu Dr. Fiosten Kusuma MKes kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kayaknya sudah tidak asing nih. Yang baru pertama kali ketemu saya siapa Bu Bapak Ibu? Ada berkali ya. Yang baru pertama kali. Sudah berkali-kali. Oh, gua suka masa pertama Pak. Ya. Bapak Ibu, kami di Puskesmas, saya tugas di Puskesmas Laksono 2. Kemudian kami di Puskesmas itu sudah memberikan materi mengenai kesehatan jemaah haji itu 3 bulan yang lalu. Waktu itu janjinya kami, akadnya kami adalah 8 kali pertemuan ya Pak. Ya, karena sesuatu dan lain hal, karena waktu, ya akhirnya hanya berlangsung 6 atau 7 kali pertemuan. Ya. Sebetulnya yang dibicarakan pada saat pertemuan itu adalah apa yang akan kita ceritakan pada saat ini. Untuk Bapak Ibu yang ada di Puskesmas, yang ikut bimbingan di Puskesmas Laksono 1 dan 2, mungkin tadi judul yang dibawakan oleh pembawa acara itu adalah mengenai kesehatan haji, kemudian dehidrasi, penyakit menular,
haji bagi lansia itu sudah tidak asing lagi. Kemudian untuk yang di KBIH, Bapak Ibu ikut KBIH semuanya? Ikut? Pada saat manasik kesehatan haji, pengukuran kebugaran hadir semua? Hadir Pak? Pada saat pengukuran kebugaran? Ya. Kalau yang hadir pada saat pengukuran kebugaran, berarti materi yang tadi judulnya disampaikan oleh pembawa acara juga sudah tidak asing lagi. Saya hari ini diberikan waktu hanya 1 jam saja, kurang lebih 1,5 jam, maksimal jam 10, 1,5 jam kurang lebih. Kita refresh saja, kita bercerita itu, kemudian mungkin ada pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan, bisa disampaikan pada saat nanti saya sedang menyampaikan materi, yang tidak perlu menunggu sampai selesai nih Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ibadah haji itu memerlukan kondisi istiqoah atau mampu. Nah, mampu ini kita bisa mengartikan dari 2 hal, mampu secara materi, mampu secara fisik, spiritual, mampu secara kesehatan. Kalau mampu secara materi sudah jelas ya Bapak Ibu, sudah berlunasan sudah menyiapkan sangu juga Pak Bu? Oh sudah. Nah, mampu secara kesehatan itu tidak semua kita, termasuk saya, itu menyadari bahwa kesehatan itu harus dijaga untuk hal-hal tertentu yang mungkin nanti akan kita lakukan. Ya, Bapak Ibu pendaftar tahun berapa? 2012. Siapa yang rutin sejak 2012 begitu mendaftar, jadi kepikiran, wah saya nanti tahun sekian itu mau berangkat haji. Kondisi berangkat haji harus sehat. Karena itu saya harus 1, memeriksakan kesehatan rutin, pola makan yang sehat, olahraga teratur. Siapa yang sudah melaksanakan itu? Nah itulah sebabnya kemudian ya Bapak Ibu, manasik kesehatan haji itu penting, karena ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Semuanya di sana itu adalah fisik kecuali niat hanya kita ucapkan, selebihnya ibadah fisik. Dan banyak di antara kita termasuk saya mendaftar itu manakala usianya sudah banyak, sementara antriannya bertahun-tahun. Saya baru dapat antrian berangkat reguler itu 20 tahun yang akan datang. Sudah tuyuk-tuyuk Pak, wis ini. Sekarang aja sudah ini, usianya sudah 50 tahun ya. Nah itulah yang kemudian menyebabkan kenapa Bapak Ibu itu selalu dikumpulkan, selalu diomongi, selalu dinasihati mengenai kesehatan. Karena di sana nanti Bapak Ibu harus mandiri. Bapak Ibu, perubahan besar terjadi pada tahun ini, tahun 2025. Kalau dulu petugas kesehatan haji itu dimulai, 1 kloter itu petugas ada 5 orang. 1 ketua kloter, 2 pembimbing ibadah, dan 3 orang dari tenaga kesehatan. 3 orang ini 1 orang dokter dan 2 orang perawat. Itu tahun 2022 ke bawah. Ya. Tahun 2022 petugas kesehatan haji itu dikurangi, 1 orang dokter, 1 orang perawat. Jadi dalam 1 kloter ada 4 petugas. Tahun 2025 dikurangin lagi Bapak Ibu. Petugas di kloter itu hanya ada 3 orang. 1 pembimbing ibadah, 2 ketua kloter, yang ketiga 1 orang dokter atau perawat. Bapak Ibu bisa bayangkan, 1 orang tenaga kesehatan ngurusin 1 kloter berapa orang Pak Bu? 350. Kalau semuanya Bapak Ibu itu menggantungkan kepada petugas kesehatan, saya pikir nggak sempat ganti baju petugasnya ya Pak, atau nggak sempat merem lah, nggak sempat kedap, saking sekian banyaknya. Karena itu Bapak Ibu diharapkan untuk mandiri. Supaya kita mandiri, kita harus tahu kondisi diri kita. Saya sehat nggak sih? Sehat. Oh saya punya penyakit, apa penyakitnya? Misalnya darah tinggi,
misalnya sakit gula, misalnya sakit paru, misalnya sakit jantung. Oke, itu penyakit saya. Supaya saya tidak merepotkan orang lain, saya harus mengenali diri saya. Saya harus tahu tentang kondisi saya. Tapi ada tapinya, tidak banyak orang yang peduli dengan dirinya sendiri. Ya, Bapak Ibu, kakinya, matanya, tangannya, mulutnya sudah melaksanakan semua kewajiban yang Bapak Ibu minta. Kaki disuruh jalan ke sana kemari, tangan disuruh bekerja mengerjakan apa-apa, ibu mengerjakan dapur. Tapi haknya anggota tubuh kita jarang sekali kita berikan. Betul? Ya, tubuh kita butuh istirahat, butuh dikontrolkan kesehatannya, butuh dicek kesehatannya. Adakah yang memberikan rutin? Belum. Ya, jadi mulai hari ini untuk 40 hari ke depan, nggak nyampe ya 40 hari. Berangkatnya tanggal berapa Bapak Ibu? Belum ada kepastian. 27. Hari ini tanggal 22. 30 hari ke depan. Mulai hari ini sampai 30 hari ke depan, Bapak Ibu tolong sugesti diri sendiri. Setiap hari sugesti diri sendiri. Bismillah, menjelang tidur lakukan. Bismillah, ya Allah, saya tanggal sekian akan berangkat ke Arab Saudi menunaikan ibadah haji. Terima kasih badanku selama ini sudah bekerja dengan baik. Terima kasih. Dan mari mulai hari ini kita dalam kondisi sehat. Kita itu siapa? Jiwa dan raga Bapak Ibu. Kadang-kadang nih, saking sudah kangennya, wis kepengen banget sampai di Mekah nggak bisa tidur. Bener kan Bu? Ya, wis pengen wis kolingan, wah masih Nabawi, wah ketemu dengan Rasulullah, wah dan semuanya nggak bisa tidur. Jadi Bapak Ibu tolong mulai hari ini sugesti diri Bapak Ibu sekalian untuk dalam kondisi sehat, dalam kondisi kuat untuk menjalankan ibadah. Karena dengan Bapak Ibu mensugesti diri sendiri di sini, keyakinan Bapak Ibu sampai di sana saya sehat, saya kuat, saya bisa menyelesaikan semua rangkaian ibadah haji. Insya Allah nanti Bapak Ibu akan kondisinya sehat dan kuat. Karena apa? Allah itu sebagaimana prasangka. Prasangka itu apa? Pikirannya kita sendiri. Jadi kalau kita sudah memikirkan, sudah memprasangkai diri kita akan sehat, itulah yang akan terjadi, itulah yang akan dikabulkan oleh Allah. Yakin Bapak Ibu? Yakin. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu, memerlukan kondisi fisik yang prima agar seluruh rangkaian ibadah haji dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk mendapat haji mabrur, harus dapat melaksanakan semua rukun dan wajib haji, dan itu dilaksanakan dalam kondisi tubuh yang sehat. Ya. Saya hanya akan bercerita saja di sini Bapak Ibu, ya. Kondisi perjalanan ibadah haji. Bapak Ibu nanti masuk ke gelombang 2, berarti dari sini ke Mekah. Dari Indonesia, dari Wonosobo ke Donohudan, dari Donohudan ke Jeddah, dari Jeddah ke Mekah, ya, rangkaian ibadah. Kemudian dari Mekah ke Madinah, ya, kemudian dari Madinah pulang kembali ke tanah air, ya. Perjalanannya Bapak Ibu jauh. Kalau ke Jeddah kurang lebih 12 jam di pesawat. Ada yang baru pertama kali naik pesawat, ada yang sudah pernah, dan lain sebagainya. Nah, di pesawat nanti Bapak Ibu, jadi perjalanan itu jauh dan lama. Lama di pesawat dan di bis, berdiri di antrian bandara atau di tempat lain, ya. Kemudian ada pelaksanaan ibadah haji terkait tawaf, sa'i dan lempar jumroh, ibadah sunnah yang lain. Kemudian ada yang sudah berniat shopping, tumbas oleh-oleh, ya. Kemudian
kondisi lingkungan yang panas, kemudian letak penginapan yang mungkin agak jauh, stres terhadap lingkungan baru, teman baru, dan semuanya yang baru di sana, ya. Lanjut. Nah, sekarang kita bicara sebelum keberangkatan. Bapak Ibu, sebelum keberangkatan kemarin, kalau yang di Puskesmas Laksono 2 itu sudah 2 kali mengikuti kebugaran, ya. Nah, yang pertama di Puskesmas, kemudian diadakan oleh KBIH. Nah, jadi ini yang perlu Bapak Ibu lakukan setiap hari, latihan jalan sambil mensugesti diri sendiri. Saya sehat, saya kuat, insya Allah di sana bisa menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah. Pulang dalam kondisi sehat. Saya sehat, saya kuat, dan seterusnya. Ucapkan seluruh doa terbaik yang Bapak Ibu inginkan untuk badan Bapak Ibu semua. Ya, percaya tidak percaya, ilmu psikologi mengatakan kalau kita 30 hari mensugesti diri kita sendiri tanpa jeda sebelum tidur, maka alam bawah sadar kita sudah mendikte ini yang akan terjadi, ini yang akan dilakukan. Itu secara ilmiah sudah dibuktikan. Jadi kalau Bapak Ibu mulai hari ini mensugesti dirinya sehat, kuat, bisa menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik, insya Allah Bapak Ibu semua dalam kondisi yang sehat. Nah, Bapak Ibu, sebelum keberangkatan, persiapan fisik dan mental secara maksimal, ya. Jalan kaki 5-7 km per hari. Kenapa? Bapak Ibu nanti sudah ada bocoran belum? Ditempatkan di mana? Belum. Jadi ada banyak tempat di sana. Ada yang di Jawal, ada yang di Mismalah, ada yang di Masjid, ya, ada yang di Bina Jadid. Jadi semua itu menentukan jarak dari tempat pondokan Bapak Ibu ke Masjidil Haram. Yang paling dekat itu adalah di Jawal. Jawal itu 1 kilo dari Masjidil Haram terdekat. 1 kilo, ya, 750 meter. Jadi kalau misalnya jalan bolak-balik ke sana, ya 1,5 kilo, 5 kali sehari, 7,5 kilo, ya, itu. Kemudian perbanyak minum air putih. Nah, Bapak Ibu, perbanyak minum air putih ini untuk menghindari terjadinya dehidrasi. Minumlah air putih 1 jam, paling tidak 1 gelas dalam 1 jam. Jadi setiap 15 menit, 20 menit sak teguhan. 15 menit, 20 menit sak teguhan. Itu supaya tidak beser. Kalau Bapak Ibu langsung minum gluk-gluk banyak, itu nanti beser, ya. Kemudian banyak makan makanan yang berserat, istirahat yang cukup, kendalikan emosi, sabar, ya. Mengikuti manasik haji secara maksimal, kemudian mengikuti program yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama, KPIH-nya Bapak Ibu sekalian, Puskesmas barangkali yang masih akan membimbing kesehatan Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, sebelum berangkat jangan lupa 1 periksa ke dokter gigi. Ada yang bertanya, kenapa kok dokter gigi? Ada yang tahu jawabannya Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu nanti akan terbang berapa jam? 10 sampai 12 jam. Kenapa harus ke dokter gigi? Mbok menawa ada gigi Bapak Ibu yang bolong, ya, itu bisa menyebabkan nyeri kepala yang teramat sangat pada saat di pesawat. Kenapa? Ada udara negatif yang terperangkap di dalam gigi yang bisa menekan saraf dan kemudian bisa menimbulkan nyeri kepala hebat pada saat pesawat. Jadi di Puskesmas ada dokter gigi. Sebelum berangkat sempatkan untuk periksa giginya. Kalau ada yang bolong masih sempat ditambal, tambal. Ada yang bolong, mungkin bolongnya di luar kecil, ternyata di dalamnya besar, dibersihkan. Itu dicabut, ompong dong Bu. Kalau ompong nanti nggak bisa makan daging dong Bu. Ya, itu. Kemudian bagi ibu-ibu yang masih mengalami haid,
itu untuk konsultasi ke dokter, bisa di puskesmas atau ke dokter kandungan. Memerlukan obat penunda haid, silakan hubungi petugas kesehatan haji di puskesmas masing-masing. Tanyakan di mana bisa memesan. Ya, kalau di tempat kami itu kami koordinir. Ibu, siapa yang mau pesan obat penunda haid? Nanti kami bantu untuk penyediaan. Harganya sesuai dengan harga mereka yang jual. Kami puskesmas tidak ngambil batu. Kami hanya memfasilitasi saja. Jadi kalau Bapak Ibu yang ingin mendapatkan obat penunda haid, monggo silakan nanti bertanya dengan yang ikut bimbingan di Puskesmas Laksono 2 kemana mendapatkannya. Kami pesankan, nanti kalau bisa kami minta harga diskon dengan penyedianya, karena yang menjual itu adalah pabrik besar farmasi, kami minta diskonnya. Harga sesuai yang mereka jual. Karena puskesmas tidak mengambil keuntungan dari itu, hanya memfasilitasi Bapak Ibu sekalian. Gitu. Kemudian Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang menderita penyakit kronis, misal ada penyakit gula, ada penyakit darah tinggi, bawa obat pribadi. Sediakan. Untuk Bapak Ibu yang mungkin punya sakit mah, yang mungkin punya penyakit alergi, bawa obat pribadi dari rumah secukupnya. Jangan terlalu banyak. Nek terlalu banyak nanti dikira mau jualan obat di sana. Ya. Terus obat batuk yang biasa Bapak Ibu pakai mungkin sangu dari rumah. Karena di sana nanti 1 minggu Bapak Ibu nyampe ke sana, insya Allah batuk sudah datang kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, saya nggak berdoa loh ya. Ya. Biasanya begitu, ya sudah terkena batuk biasanya. Jadi Bapak Ibu nanti lindungi diri supaya nggak ketularan penyakit di sana dengan menggunakan APD, alat pelindung diri. Apa diantaranya? Masker, ya, itu. Kemudian jangan sampai kelelahan karena masih ada pemeriksaan kesehatan di embarkasi untuk menentukan layak atau tidak layak terbang. Bapak Ibu, pemeriksaan kesehatan haji itu ada 3 kali. Ya, yang pertama pada saat Bapak Ibu mendaftar, itu dicek kesehatan secara umum toh untuk mendapatkan KIR kesehatan. Yang kedua untuk menentukan istitoah atau tidaknya Bapak Ibu menjelang keberangkatan, menjelang pelunasan. Yang ketiga adalah di embarkasi untuk menentukan layak atau tidaknya Bapak Ibu naik pesawat terbang. Jadi Bapak Ibu masih ada kemungkinan, masih ada celah Bapak Ibu gagal berangkat kalau ditentukan di embarkasi tidak layak terbang. Ya. Jadi tetap jaga kesehatan, hindari penyakit-penyakit yang mungkin akan menular. Contoh, ya, kalau kumpul-kumpul begini ada yang batuk, pakai masker, jangan sampai menular yang lain. Ya, itu. Nah, Bapak Ibu, apa saja yang bisa menyebabkan Bapak Ibu tidak bisa terbang? 1, Bapak Ibu terdeteksi menderita penyakit TBC pada saat di sana. Misalnya Bapak Ibu batuk di sana, dokter yang memeriksa punya inisiatif cek kuman TBC-nya. Ternyata positif TBC. Pasti tidak akan berangkat tahun itu. Pasti. Karena sudah ada warning internasional penerbangan. Siapa yang menderita penyakit TBC tidak diperkenankan naik pesawat sampai dinyatakan bakteri TBC-nya itu tidak aktif. Berapa lama waktunya? Kurang lebih 3 bulan. Jadi kalau pas di embarkasi Bapak Ibu terdeteksi TBC, nunggu 3 bulan lagi baru berangkat, hajinya wes rampung. Ya, 1. Yang kedua, ditunda keberangkatannya kalau Bapak Ibu menderita anemia. Anemia itu adalah kurang sel darah merah. Hemoglobinnya di bawah 10 atau di bawah 9. Bapak Ibu harus transfusi dulu sampai hemoglobinnya di atas 10 baru boleh naik pesawat. 2. 3. Bapak Ibu sakit belean.
Sepele ya, sepele. Belean nggak boleh berangkat hari itu, nunggu sembuh dulu paling tidak 5 hari baru boleh diperkenankan naik pesawat. Kalau Bapak Ibu kloter terakhir bubar, lewat ya, karena itu betul-betul dijaga ya Bapak Ibu sekalian. Nah selanjutnya kalau Bapak Ibu kena dompo, tahu dompo? Ya, herpes, sama nggak boleh naik pesawat sampai dinyatakan herpesnya nonaktif paling tidak 2 minggu. Nah kalau Bapak Ibu kloter 10 menjelang kloter terakhir 12 nggak jadi berangkat ya. Jadi masih ada satu kemungkinan lagi yang menyebabkan Bapak Ibu batal berangkat ke Mekah. Tadi karena ada pemeriksaan di embarkasi untuk menentukan Bapak Ibu layak terbang atau tidak. Karena itu Bapak Ibu jagalah kesehatan Bapak Ibu sekalian supaya nanti di sana Bapak Ibu lolos untuk layak terbang. Oke? Ya, lanjut. Nah, ini saat keberangkatan. Ya. Bapak Ibu berangkat dari sini menuju embarkasi Solo. Perjalanan kurang lebih berapa jam? 10 sampai 12. Dari sini ke Solo, Pak. Lama. 3 sampai 4 jam. Ya. Sebelum berangkat ke Solo, Bapak Ibu sudah terima tamu nih, betul? Ya. Banyak nggak tamunya? Ya. Sempat istirahat nggak? Iya. Nah, kurang istirahatnya. Ya. Jadi Bapak Ibu dari rumah karena banyak tamu, istirahatnya kurang. Di perjalanan di Solo nggak bisa tidur selama di bis. Kemudian di embarkasi Solo masih antri berbagai macam hal. Ya, Bapak Ibu paling lama di Solo itu 24 jam, paling lama. Tapi mungkin tidak sampai 24 jam, karena kami pengalaman saya waktu itu yang di tahun 2019. Saya anggap tahun ini sama dengan tahun 2019, karena apa? Jumlahnya jamaahnya sama, beda dengan 2022 yang hanya separuh dan itu muda-muda semua. Ya. Nah di 2019 itu kami berangkat dari sini, dari Wonosobo itu subuh jam 3 subuh ya, sampai di sana jam 7 pagi kurang lebih jam 7 pagi, kemudian periksa semuanya ya sampai jam 1 siang. Jadi ibaratnya nih, misalnya berangkat jam 3 subuh di hari Senin misalnya, di hari Minggu Bapak Ibu tidur mungkin jam 10, 1 jam harus bangun, takut terlambat. Karena jam 3, jam 2, 1 jam sebelum berangkat sudah ada di pendopo. Jadi jam 2 Bapak Ibu sudah siap, jam 1 Bapak Ibu sudah mandi, sudah beres-beres, sementara tidur baru jam 11, jam 10. Berapa jam tidur? 2 jam. 2 jam tidur, berangkat sampai di pendopo, sambutan bla 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 bla, jam 3 baru berangkat. Jam 3 berangkat di Solo sampai jam 7 pagi. Jam 7 pagi proses turun dan lain sebagainya, ngatur tempat dan lain sebagainya setengah jam, 1 jam. Duduk baris, diomongin, diceramain, nanti diatur kamarnya, gini dan seterusnya. Diperiksa kesehatannya, kurang lebih jam 1 baru selesai. Ya, jam 1 Bapak Ibu kemudian baru masuk ke kamar, ya, yang ketua rombongan, ketua regu ngatur dan lain sebagainya. Itu kemudian nanti jam 5 sudah ada pengumuman lagi. Bapak Ibu nanti siap-siap ya. Jam 10 Bapak Ibu sudah harus siap semuanya. Wah, udah beres. Hampir dipastikan Bapak Ibu nggak bisa tidur. Ya. Kemudian jam 12 malam berangkat, jam 10 sudah diabadi. Jam 9 sudah kesak-kusuk nih semuanya. Petugas kesehatannya sudah melihat mana yang sakit, mana yang enggak gitu. Jam 12 berangkat. Ya. Sampai di Jeddah 12 jam kemudian. Nah, karena ada yang naik pesawat baru pertama kali, ada yang baru pertama kali bepergian jauh, ini adalah tempat asing, mungkin ada yang juga tidak bisa istirahat. Mungkin ada yang tidak terbiasa makan di atas pesawat. Mungkin ada yang tidak terbiasa buang air di atas pesawat. Sehingga semua itu menjadikan kendala Bapak Ibu untuk istirahat. Ya.
sampai di Jeddah nunggu lagi 1 jam pemeriksaan dan sebagainya. Nanti dari Jeddah sampai ke Mekah itu kurang lebih 1 sampai 2 jam naik bis. Begitu sampai, Bapak itu langsung melakukan tawaf. Tawaf apa? Begitu nyampe, karena gelombang 2, berarti hajinya ngambil umrah wajib. Umrah wajib dilakukan 1 jam Bapak Ibu nyampe, siap-siap umrah wajib. Pelaksanaan umrah paling tidak memerlukan waktu 2 sampai 3 jam. Berarti hampir 2 kali 24 jam Bapak Ibu tidak bisa istirahat. Nah, karena itu Bapak Ibu diperlukan betul-betul fisik dalam kondisi yang prima. Nah, untuk berangkat itu minum obat anti mabuk, kemudian usahakan untuk tidur di bis selama perjalanan, makan snack dan nasi dus yang sudah diberikan, tertib antri ya, terutama pada saat untuk ke toilet atau berhenti untuk sholat. Kemudian ada keluar sakit, sampaikan kepada petugas yang mendampingi di bis. Tertib pada saat menuju ruangan pemeriksaan, karena kalau kita nggak tertib, uyuh-uyuhan pasti menjadi kendala. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, keberangkatan menuju tanah suci, kalau Bapak Ibu mabuk, nanti minum obat anti mabuk, ya. Boleh minum antimo, boleh minum obat yang diusahakan dari puskesmas, gitu, Diminum 15 sampai 30 menit sebelum keberangkatan pesawat. Penerbangan memakan waktu, kalau untuk ke Jeddah itu kurang lebih 12 jam, kalau ke Madinah kurang lebih 10 jam, ya. Ini belum termasuk waktu transit, ya. Transit kurang lebih nanti 1 jam untuk mengisi bahan bakar, ya. Tapi Bapak Ibu nggak boleh turun dari pesawat kalau transit, ya. Kemudian Bapak Ibu, kalau misalnya transit, bangun dari tempat duduk, jalan, peregangan, perubahan posisi untuk menghindari kram selama di pesawat, karena tadi terbangnya selama 10 sampai dengan 12 jam, ya. Ya. Selama di pesawat Bapak Ibu, nah ini kurang lebih pesawatnya kayak gitu. Jadi kalau yang di depan itu ada 2, 5, 2, ada 9 jajaran. Jadi pesawatnya tuh gede, tapi kurang rapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kurang lebih segini pesawat. Tapi Bapak Ibu duduknya rapat, kurang dikit lah, kurang 3 kursi dari sana. Jadi ada 9, kurang lebih pesawatnya itu segini, 9 bangku berjejer, ya, di pesawat. Jadi duduknya seperti itu, rapat-rapat begitu. Dan kaki kita itu nggak bisa selonjoran begini, Pak. Sedikit paling bisa selonjor. Karena itu dibutuhkan peregangan selama di pesawat, ya. Bapak Ibu harus tetap banyak minum, kemudian harus makan, ya. Siapkan cemilan dan air putih yang mudah diambil supaya bisa makan. Kemudian jangan paksakan diri untuk mengangkat barang berat. Usahakan setiap waktu berhenti, ya. Kalau misalnya tadi sebelum di pesawat itu kita buang kadas, buang air kecil, buang air besar, supaya nanti kalau berhenti di pesawat nggak ngantri banyak. Gitu. Sudah tahu ya cara menggunakan toilet di pesawat, ya? Sudah di-share di grup, ya? Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, selama di pesawat, pada saat pesawat itu take off, pesawat naik, usahakan Bapak Ibu dalam kondisi mengunyah makanan, apapun itu. Boleh permen karet, boleh makan roti, boleh makan buah, usahakan dalam kondisi mengunyah, supaya kondisi telinganya penyeimbangan tekanan di luar di dalam pesawat dengan di dalam kepala kita itu bisa berlangsung dengan baik. Kalau Bapak Ibu tidak mengunyah, tekanan yang di luar itu akan lebih besar, nanti akan menekan gendang telinga Bapak Ibu, nanti sakit dan bunyi-bunyinya itu lama, mungkin 3 bulan, 5 bulan atau bahkan setahun baru sembuh. Ya, jadi harus mengunyah makanan pada saat naik pesawat. Pesawat itu naik mau terbang, Bapak Ibu harus mengunyah makanan supaya ada lubang kecil di telinga itu bisa membuka dan menutup untuk menyeimbangkan tekanan di dalam pesawat dengan tekanan di dalam kepala supaya gendang telinganya tidak rusak. Oke, Bapak Ibu. Lanjut. Pada saat transit, istirahat, jangan tergoda jalan-jalan, hemat tenaga, usahakan untuk tidur berbaring dan luruskan punggung dan kaki. Nah, Bapak Ibu,
pada saat berangkat menuju Jeddah, Bapak Ibu sudah memakai kain ihram, ya. Jadi siapkan minyak gosok atau mungkin kedinginan, ya. Bila perlu gunakan sebelum masuk pesawat. Kalau perlu minum tolak angin duluan, supaya kondisi badannya tetap hangat. Karena di pesawat itu pakai AC, Bapak Ibu tidak boleh pakai jaket. Bapak-bapak nih, kalau Ibu boleh ya Bu. Bapak-bapak tidak boleh pakai jaket, ya, karena tidak boleh menggunakan pakaian yang ada jahitannya, ya. Lanjut. Nah, ini kondisi di Jeddah Bapak Ibu sekalian. Ini sih nggak begitu rame. Ini tahun 2022 kemarin ya Bapak Ibu. Tapi kalau yang rame, masa tunggu pemeriksaan mungkin lama. Jadi kopernya sudah disiapkan, ya. Laki-laki dan perempuan terpisah. Jangan mengangkat barang-barang yang berat, cukup minum. Nah, jarak dari Jeddah ke Mekah itu kurang lebih perjalanan 1 jam sampai 1,5 jam. Ya, jadi pada saat di bandara sudah antri begitu, ya, diperiksa dan satu-satu, tunjukin paspornya. Ada yang difoto berulang-ulang, wajahnya nggak cocok sama fotonya, difoto lagi, diulang lagi, tanyain, gitu ya. Nah, lanjut. Ini video, sampai lagi. Nah, Bapak Ibu nyampe, Bapak Ibu nanti umroh wajib mungkin kayak gitu deh kondisinya. Karena Bapak Ibu sudah gelombang 2. Jadi kondisinya padat seperti itu. Bayangkan kalau dari rumah kurang lebih 2 kali 24 jam Bapak Ibu nggak tidur, kayak gini uyuk-uyukan, gimana rasanya badannya? Sama orang Bapak Ibu? Pol oke, ya. Ini saya ambil videonya di tahun 2019, Bapak Ibu. Dari kamera saya sendiri, jadi videonya begitu padatnya, begitu apanya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi karena Bapak Ibu gelombang 2, ya toh, sudah kurang istirahat dari 1 bulan menjelang keberangkatan, tolong betul 1 minggu sebelum keberangkatan persiapkan fisik Bapak Ibu dalam kondisi yang betul-betul cukup istirahat. Karena begitu nyampe kayak begitu tuh kondisinya. Ini benar-benar kejadiannya begini, ya. Nah, Bapak Ibu, ini kadang-kadang begitu nyampe ada yang sibuk ngurusin kamar, ada yang sibuk ngurusin koper dan lain sebagainya. Sementara ketua rombongan, ketua regunya, ayo umroh wajib, ayo umroh wajib. Jadi begitu nyampe, yang paling penting adalah tas tenten Bapak Ibu sekalian sudah pada tempatnya, kopernya nantilah dipikirkan. Koper pasti nyampe kepada Bapak Ibu sekalian. Tapi pikirkan dulu Bapak Ibu nyampe, istirahat sebentar, barang 1 jam 2 jam, harus istirahat. Karena nanti Bapak Ibu akan melakukan umroh wajib yang padatnya kurang lebih seperti ini. Sangat padat. Ya. Kemudian Bapak Ibu, selama di Mekah itu perbanyak minum air putih, berbanyak makan yang mengandung serat, buang air teratur, kendalikan emosi, sabar, kenali kemampuan diri dalam beribadah, jangan memaksakan diri. Bapak Ibu, saya hanya sebatas mengingatkan, ketika di sana, meskipun di dalam hatinya Bapak Ibu sudah sangat menggebu-gebu, ya, saya ingin beribadah melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kepengen ketemu sama Rasulullah, kepengen berdoa kepada Allah langsung di tanah suci Mekah. Ingat Bapak Ibu, jangan aji mumpung. Tubuh Bapak Ibu sekalian tetap membutuhkan istirahat. Tubuh Bapak Ibu sekalian pasti akan menuntut haknya untuk untuk layah-layah, untuk istirahat barang sejenak. Ya, mohon sekali jangan pakai aji mumpung di sana. Ya, jangan katakan mumpung di Mekah sak pol-pole saya orang apa. Jangan Bapak Ibu. Ya, karena kalau Bapak Ibu capek, ibadah pun tidak konsentrasi. Mesti mikirin, habis itu begini, habis itu begitu lagi. Jadi persiapkan tubuh Bapak Ibu sekalian 1 minggu menjelang keberangkatan, betul-betul banyak istirahat, ya.
Karena pasti ini karena Bapak Ibu hadapi ramainya seperti itu, ya. Nanti yang dari rumah wis rodo-rodo sakit, rodo-rodo meriang sampai di sana tumbang jadi bus, Bapak Ibu nggak jadi melaksanakan ibadahnya. Umroh wajibnya tetap tunda, ya. Lanjut. Bapak Ibu di Masjidil Haram ini 2022 sepi, ya. Biasakan menggunakan masker karena kondisinya sangat padat. Bapak Ibu nanti akan bergabung, ya. Dari Indonesia ada berapa provinsi Bapak Ibu? 33 provinsi. Ya, dan udah lebih sekarang 37 ya. Sudah 37 provinsi dari Indonesia. Dari luar negeri, dari mana-mana, semua punya kebiasaan berbeda, semua punya penyakit berbeda yang mungkin mereka tidak seperti kita. Kalau kita dicek penyakitnya, kalau yang punya penyakit nggak boleh berangkat. Mungkin ada orang-orang yang di luar sana yang tidak diurusi oleh pemerintahnya. Kalau mau berangkat haji berangkat aja, nggak peduli mau sakit mau enggak, sampai di sana menyebarkan penyakit nggak peduli. Jadi Bapak Ibu amankan diri Bapak Ibu sekalian dengan tetap menggunakan masker, ya. Kemudian tawafnya itu 600 meter tiap kali putaran 1 sampai 2 jam tergantung kepadatan. Jangan tunggu haus untuk minum. Jadi Bapak Ibu semuanya bawa tas. Enggak ada yang nggak bawa tas. Itu isinya minum. Plastik untuk tempat sendal. Jadi harus minum. Ya, jangan tunggu haus. Setiap 15 menit, setiap 20 menit satu teguhan. 15 menit, 20 menit satu teguhan. Oke, Bapak Ibu. Ya. Kemudian jangan memaksakan diri untuk memasuki lingkaran yang lebih padat untuk memuaskan keinginan, ya. Ukur kemampuan diri, berhenti di mana saja untuk istirahat, tapi lihat dulu kondisinya aman atau enggak. Nah, di seputaran Masjidil Haram Bapak Ibu itu banyak sekali keran-keran air Zam-Zam. Hampir di setiap itu setiap 5 sampai 10 meter ada keran Zam-Zam. 5 sampai 10 meter ada keran Zam-Zam. Ya. Jadi nanti perhatikan itu dingin atau tidak. Ada tandanya. Kalau dingin ada tulisannya cold, dingin. Jadi Bapak Ibu, kalau kondisi tubuh tidak sehat, jangan minum yang dingin, minum yang hangat, yang biasa. Oke? Itu. Kemudian jangan memaksakan diri untuk memasuki lingkaran padat karena mungkin ada keinginan untuk mencium Hajar Aswad. Hati-hati Bapak Ibu, mungkin di sana banyak calo, jangan tergoda. Ya, jangan tergoda dengan calo yang mengatakan, ayo Pak, saya bisa nanti ngajak Bapak Ibu untuk merapat ke Hajar Aswad untuk mencium Hajar Aswad. Jangan. Kalaupun itu terlaksana, setelahnya Bapak Ibu bakal dipalak, Bapak Ibu bakal dimintain uang. Mana uangnya? Bayar 1.000 real. Saya kan udah ngantar sampai ke sana. Itu sering terjadi. Jadi jangan tergoda dengan tawaran para calo yang akan menggiring Bapak Ibu. Saya bisa membawa panjenengan untuk dekat ke Hajar Aswad. Jangan tergoda dengan nafsu yang harus mengharuskan diri sendiri untuk mencium Hajar Aswad. Padatnya tadi kayak tadi Bapak Ibu, ya. Kemudian Bapak Ibu, sa'i dari Shafah Marwah itu adalah kurang lebih 600 meter, ya, bolak-balik itu kurang lebih 4,2 kilo. Nah, bagi yang flu, batuk, tidak tahan angin, jangan minum yang dingin, termasuk minum air Zam-Zam yang dingin. Ya, perhatikan itu. Bapak Ibu, perjalanan dari Mekah ke Madinah itu kurang lebih menggunakan bis yang seperti ini. Nah, kadang-kadang itu ada yang tak kebagian tempat duduk, kadang-kadang karena keterbatasan armada. Karena tidak tahu saya permasalahannya apa, tapi pernah terjadi tidak dapat tempat duduk gitu. Nah, selama perjalanan itu 6 sampai 8 jam Bapak Ibu tetap lakukan olahraga selama di bis, ya. Jadi kalau di pesawat gitu kakinya digini-gini, kakinya naik, turun gitu, tetap lakukan olahraga, ya. Gitu. Kemudian perbanyak minum, banyak serat, jaga kondisi tubuh.
jangan beraktivitas yang melampaui kemampuan tubuh. Nah, Bapak Ibu, Raudhah dan sekitar makam Rasulullah itu sangat padat. Bapak Ibu masuk gelombang 2, meskipun sudah banyak yang pulang setelah Bapak Ibu sampai di Madinah, tetapi pemerintah Arab Saudi begitu berakhir satu minggu setelah berakhirnya musim haji, pemerintah Arab Saudi sudah membuka pintu untuk umroh. Maka Bapak Ibu mungkin nanti di Madinah akan bertemu dengan jamaah umroh mandiri. Ya. Lanjut. Ini perjalanan dari Mekah ke Arafah, Bapak Ibu, ya. Jadi sebelum perjalanan buang air kecil, buang air besar, ya, sebelum berangkat. Kalau yang mabuk minum obat anti mabuk, perjalanan diperkirakan 1 jam dari Mekah ke Arafah, ya. Lalu lintas sangat padat, waktu tempuhnya sulit diprediksi. Siapkan minyak gosok untuk mencegah kedinginan selama di bis, ya, karena Bapak Ibu juga di sana memakai kain ihram, ya. Nah, Bapak Ibu, selama perjalanan dari Mekah ke Arafah itu bisnya akan jemput bolak-balik. Sebelum 2 hari atau 1 hari ya Pak sekarang, sebelum ke Arafah catering sudah diputus cateringnya. Sudah ada pemberitahuan? Belum. Jadi 1 hari menjelang keberangkatan ke Arafah itu catering sudah nggak masuk ke Mekah lagi, masuk karena dia sudah berpusat di Arafah. Jadi 1 hari menjelang ke Arafah itu Bapak Ibu kue-kue atau makanan kecil dipersiapkan karena dapatnya lagi nanti di Arafah. Jadi misalnya berangkat ke Arafahnya hari Minggu misalnya, hari Sabtu nggak ada catering. Jadi Bapak Ibu nanti makanan ya di situ disediakan roti biasanya, tidak berupa nasi atau cateringan. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, Mekah, Arafah, Musdalifah dan Mina. Saya ya Bapak Ibu sekalian. Saya mau menunjukkan. Jadi Bapak Ibu, yang ini perjalanan dari Mekah ke Arafah, ya, itu tenda-tenda di Mina sebenarnya, karena dari Mekah ke Arafah itu kadang-kadang ada yang melewati Mina. Nah, kemudian dari Arafah kita akan menuju ke Musdalifah, Bapak Ibu, ya. Ini Musdalifah. Jadi di Musdalifah itu kita di padang yang luas, padatnya juga sama. Itu bis yang ngantar jamaah turun. Jadi pintu untuk masuk ke Musdalifah itu ada banyak. Jadi kan pagar, sama kayak pagar sekolah itu, pagar, tapi pagarnya besi kayak kerangkeng itu pagarnya. Nah, pintu keluarnya, pintu masuknya segini, hanya segini. Jadi pada saat nanti dari Musdalifah, ini di Musdalifah akan menuju ke Mina, ini susuan begini. Dan pintunya ini lorong ini. Jadi ada semacam tenda kecil yang seukuran pintu ini, itu jalan keluar. Ribuan orang Bapak Ibu. Tapi masing-masing maktab berbeda. Maktab 1, maktab 2, maktab 3 dan seterusnya sampai angka 90 nanti maktabnya. Gitu ya. Nah, itu akan keluar ibaratnya itu RW. 1 RW, satu kelurahan deh. Satu kelurahan itu keluar lewat 1 pintu. Jadi satu kelurahan itu penduduknya ada yang 15.000, ada yang 30.000 ya Pak. Nah, 15.000 orang, 30.000 orang itu keluar lewat 1 pintu. Sesuai dengan kloternya masing-masing kalau bisa diatur. Tapi di sini rata-rata itu sudah crowded. Kenapa? Di Arafah seharian di tenda kita berdiam diri, nggak ngapa-ngapain, sumuk di situ penuh. Satu ruangan ini mungkin berisi nanti 200 orang atau 150 orang. Satu ruangan ini tidur kayak ikan bandeng dijejer-jejer gitu. Itu lelah fisik, lelah psikis dan semuanya. Orang kepengen cepat sampai di Musdalifah dan cepat sampai ke Mina. Jadi kondisi di Musdalifah ini sangat-sangat crowded, menguras emosi. Disinilah kemudian ujian yang paling besar. Karena kalau ibadah haji tidak boleh
digerendangi, nggak boleh marah-marah, nggak boleh berantem. Sini banyak sekali terjadi peristiwa itu, ya Bapak Ibu. Kemudian sudah sampai di Mina, ya itu Mina, kita akan kembali pulang ke Mekah. Nah ini bisnya begini, ya lagi. Ya, Bapak Ibu, kondisi Mekah, Arafah, Musdalifah, Mina dan kembali ke Mekah itu kendalikan emosi, sabar, banyak minum. Pokoknya kalau bisa merem, nek bisa tidur, sanggon-gon tidur. Karena nikmat yang paling luar biasa di Arafah, Musdalifah dan Mina itu adalah tidur. Itu luar biasa. Nek Bapak Ibu bisa tidur, terus pokoknya angel banget tidurnya, lep, bangun sudah bugar. Itu nikmat yang paling luar biasa. Karena kondisi krodit begitu, kalau kita bisa tidur dengan nyenyak, wah hebat, sangat hebat. Berarti nek nemu bantal sedikit langsung lep tidur, ya. Kemudian Bapak Ibu, di tenda sangat padat, tetapi tetaplah usahakan untuk istirahat, ya. Nah ini tadi Arafah, Musdalifah, Mina. Yang terakhir itu adalah di terowongan Mina, Bapak Ibu. Yang atas itu adalah di Musdalifah, bawah itu di tenda di Mina, ya begitu padatnya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau di sana pakai pakaian ihram, hati-hati ya untuk bapak-bapak. Kan gak ada bungkusnya toh. Ya jangan sampai nanti yang tidak ada bungkusnya itu kelihatan. Ya, jadi hati-hati nanti kalau pakai pakaian ihram, bapak-bapak, pakai yang benar, ya. Itu yang gambar sebelah sini itu adalah di terowongan Mina, Bapak Ibu, begitu padatnya. Jadi karena padatnya seperti itu dan itu hanya jalan satu arah. Ikuti petunjuk ketua kloter. Bapak Ibu jangan bikin kesepakatan sendiri dengan teman-teman berikutnya. Ikuti petunjuk ketua kloter. Karena di situ padat satu arah, nyasar nggak bisa balik kanan. Kalau balik kanan udah keinjek-injek Bapak Ibu sekalian. Itu dulu di tahun 2015, ya. Ada satu rombongan yang tidak mengikuti titah ketua kloternya, salah jalan, ya. Mereka ternyata salah jalur, itu adalah jalur untuk berangkat. Mereka pulang lewat jalur itu, sudah tabrakan antara yang datang dengan yang pulang. Ada yang keinjak-injak, termasuk 2 orang petugas kesehatan meninggal pada saat itu, ya. Jadi itu tragedi betul. Jadi jangan sekali-sekali Bapak Ibu untuk tidak koordinasi dengan ketua kloter pada saat melakukan lempar jemarat, karena jalannya satu arah dan itu kepadatannya luar biasa, ya Bapak Ibu sekalian. Penting untuk diingat Bapak Ibu, ini secara umum. Artinya semua orang harus mengingat ini. Perbanyak minum air putih, kemudian minum suplemen kesehatan, vitamin, mineral, susu. Hindari minum es atau jus yang terlalu dingin, terutama pada saat badannya merasa tidak enak, ya. Kemudian perbanyak makan buah, minum obat kalau badannya kurang sehat, periksakan diri ke posko kesehatan. Nah, ini jadwal buka posko kesehatan. Sebenarnya posko kesehatan itu 24 jam, ya. Tapi Bapak Ibu, dokternya atau petugasnya hanya 1 orang. Sehingga sekali lagi mohon Bapak Ibu sekalian betul-betul mempersiapkan diri secara matang, mempersiapkan diri secara mandiri, kenali diri Bapak Ibu sekalian. Saya sakit apa? Kalau saya begini saya harus apa? Kalau saya sakit ini saya butuh obat apa? Bawa dari rumah, ya Bapak Ibu. Itu, nah, miliki nomor petugas kesehatan. Jadi siapa petugas kesehatannya, di situ Bapak Ibu simpan nomor teleponnya. Kalau butuh telepon, nggak boleh petugas kesehatan itu menolak telepon dari jamaahnya 24 jam. Ya, Bapak Ibu, lanjut. Khusus bagi yang khusus ini, Bapak Ibu, kalau kondisi Bapak Ibu sekalian kurang sehat,
Jadi mohon tahu diri. Artinya istirahat. Kalau kondisi Bapak Ibu memang punya sangu penyakit dari Indonesia, pelajari ritme tubuh kita. Berapa banyak kemampuan kita untuk beraktivitas? Kapan kita harus istirahat? Ya. Kemudian beritahukan kalau ada alergi terhadap obat-obat tertentu atau kondisi sakit kepada dokter, suami atau istri, teman sekamar, dan tercatat di buku kesehatan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya penyakit khusus nih, misal punya diabetes mellitus, punya hipertensi, punya penyakit paru, punya penyakit jantung, bilang sama dokternya, dekati dokternya. Dok, saya punya sakit jantung. Dokter, saya punya sakit paru. Dokter, saya punya penyakit diabetes. Dokter, saya punya penyakit darah tinggi. Minta nomornya dokter. Nanti saya akan sering-sering telepon dokter untuk tanya. Itu tugas dokter. Ya, tapi Bapak Ibu sekalian, karena dokternya hanya satu, jangan kemudian selalu menggantungkan kepada dokternya. Kalau Bapak Ibu bisa mandiri, mandiri. Ya, lanjut. Ya. Beritahu tugas atau keluarga kalau ada tanda-tanda penyakit yang kambuh. Gak usah malu Bapak Ibu. Perbanyak doa, semoga disembuhkan dari penyakit. Hati-hati naik tangga hotel di dalam masjid tanpa alas kaki, harus menggunakan alas kaki. Nah ibu-ibu, jangan pakai baju yang kepanjangan, yang menyapu tanah, ya. Karena kalau misalnya nanti ibu-ibu jalan keinjek-injek, apalagi pada saat tawaf, apalagi pada saat lempar jumroh, tidak bisa dibayangkan. Ibu akan keinjek-injek orang. Jadi kalau mau tawaf, kalau mau lempar jamarot, gunakan setelan yang pakai celana sebaiknya, supaya nggak keseripet-seripet. Ya, atau kalau pakai gamis, gamisnya jangan yang terlalu menjuntai supaya nggak keseripet-seripet. Pakai kaos kakinya saya ngepas, jangan kaos kakinya saya kepunjulan, nanti bisa nyangkut di lift, bisa kepleset dan seterusnya. Oke, ibu sekalian. Lanjut. Bapak Ibu, ini yang perlu disiapkan, alat pelindung diri. Semprotan. Jadi kalau kondisi panas di Mekah, semprot di badannya. Ya. Lalu ada payung, ada sendal, ada topi, ada masker. Jangan lupa minum dan makan kurma. Kalau Bapak Ibu mau ke Masjidil Haram, biasanya polanya orang Indonesia. Jam 2 pagi, jam 3 pagi sudah Masjidil Haram. Tahajud, kemudian sampai subuh, ya, sampai subuh. Setelah itu duha, kemudian pulang ke hotel. Zuhur asar biasanya di hotel karena panas. Tapi ada juga sih yang zuhur sama asar di Masjidil Haram, tapi kebanyakan memilih di hotel. Nanti maghrib sampai isya di Masjidil Haram sampai jam 9 baru pulang ke hotel. Biasanya orang Indonesia polanya seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu mau lama di Masjidil Haram, jangan lupa sanggup kurma, sanggup minum. Jadi makan kurma, kita bertenaga. Karena 1 biji kurma itu sama dengan 10 sendok nasi. 1 biji kurma. Jadi Bapak Ibu, 5 biji kurma sudah 50 sendok nasi. Masak piring. Ya. Nah, kalau di zamannya Rasulullah, air rendaman kurma itu merupakan sumber energi. Jadi Bapak Ibu boleh nanti minum air rendaman kurma, ya. Nah, Bapak Ibu jangan pernah jalan di Mekah kalau sendalnya hilang. Suruh temannya lapor petugas, cari petugas di sana, bilang si A di situ sandalnya hilang, dia mau keluar nggak berani. Petugas akan mengantarkan sandal untuk Bapak Ibu. Ya, jadi jangan pernah pergi keluar dari Masjidil Haram kalau Bapak Ibu nggak punya sandal. Ini yang akan terjadi. Itu melepuh
karena nggak pakai sendal nekat. Panas. Ya, jadi untuk ibu-ibu yang dulu pembinaan di Laksono 2 saya pernah bilang, ibu sangu softtek sama kaos kaki satu pasang. Softtek 2, kaos kaki satu pasang. Ada temennya, ada bapak-bapak yang kehilangan sandal, ibu bisa kasih kaos kakinya, kasih softteknya sebagai sandal. Softteknya dimasukin dalam kaos kaki, bapaknya pakai kaos kaki, itu bisa jadi sandal. Ya, jadi sangu softtek sepasang dengan kaos kaki sepasang. Tuh. Kalau misalnya sandalnya hilang. Nah Bapak Ibu, kalau misalnya ke Masjidil Haram, jangan ditinggal di luar sandalnya. Bawa tas begitu, masukkan ke dalam tasnya, dalam kantong tas. Bawa, ya. Nah Bapak Ibu, secara mental dan psikis selalu tanamkan cara berpikir positif. Tadi saya katakan, ayo afirmasi Bapak Ibu sekalian. Ya, yakinkan diri, tanamkan kepada diri saya bisa, saya mampu, saya sehat dan seterusnya. Yang baik-baik. Insya Allah Bapak Ibu di sana akan sehat. Yang kedua, tumbuhkan sikap dan pandangan positif terhadap diri sendiri, kembangkan toleransi dan empati terhadap orang. Bapak Ibu, kalau di sana Bapak Ibu melihat orang kesusahan, jangan takut untuk menolong. Begitu Bapak Ibu menolong orang di sana, 1000 jalan kemudahan akan dibuka oleh Allah untuk Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian berpikir positif dan insya Allah merupakan awal untuk meraih haji yang mabrur. Nah, Bapak Ibu, di sana nanti Bapak Ibu dalam sekamar ada mulai dari 3, 4, 5 sampai 6 orang dalam satu kamar. Tentu dalam satu kamar itu orang punya kebiasaan yang berbeda, punya keyakinan yang berbeda, punya prinsip yang berbeda. Ada yang suka ngorok tidurnya, ya kan? Ada yang suka menggigau tidurnya. Ada yang suka lama banget di kamar mandi, ya. Ada yang kemudian punya kebiasaan nggak mau membersihkan tempat tidur. Ada yang punya kebiasaan kalau habis mandi, aduh pakaian kotor berampur aja di mana-mana. Ada yang punya kebiasaan sangat rapi, sangat bersih dan semuanya. Itu mungkin akan menimbulkan konflik secara sosial. Jadi selama di sana banyak-banyaklah bertoleransi. Selama di sana jangan dimajukan egois diri. Selama di sana perbanyaklah kerjasama. Selama di sana niatkan apapun yang kita lakukan selalu untuk membantu orang. Ketemu sama orang yang jorok, ya wis rapopo, bantu dengan cara membersihkan tempat tidurnya, bersihin, moga-moga ini menjadi amal ibadah dapat pahala. Bantu ketemu dengan orang yang suka ngorok, bismillah ya Allah, kuatkan telingaku untuk mendengar irama ngoroknya setiap malam. Jadikan itu sebagai pengantar tidur ya Allah, tidur nyenyak Bapak Ibu sekalian. Ketemu dengan orang yang WTS, tahu WTS Bapak Ibu? Warga tidak tahan sumuk, ya. Jadi asenan terus gitu. Bapak Ibu pakai selimut yang tebal. Ditoleransi saja, nggak usah berantem gara-gara AC, nggak usah berantem gara-gara ngorok, nggak usah berantem gara-gara jorok, nggak usah berantem gara-gara kamar mandinya kelamaan. Kamar mandinya dia biasa lama, dodong boleh tanggane. Mas, Mbak, Bu, Pak, Unut, tempatku masih dipakai lama banget, nggak ada masalah. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, semua itu yang kita lakukan, kalau kita berpikir secara positif, insya Allah kemudahan dan kebaikan akan mendatangi Bapak Ibu sekalian. Amin. Ya. Jadi pengalaman saya ketika di sana, ketika saya memberikan sesuatu yang memang sangat dibutuhkan orang, itu tiba-tiba esok harinya banyak sekali kebaikan-kebaikan, rezeki-rezeki yang datang kepada saya. Ada yang tiba-tiba ngantar kurma, ada yang tiba-tiba ngasih baju, ada yang tiba-tiba ngantar 2 kilo coklat, ada yang tiba-tiba ngantar apa, itu tidak terduga. Jadi banyak sekali kebaikan-kebaikan yang akan datang kalau kita juga berbagi kebaikan di sana, Bapak Ibu. Oke? Nah, Bapak Ibu, untuk jamaah haji yang lanjut usia, yang perlu diperhatikan adalah satu, beribadah sesuai dengan kemampuan, jangan memaksakan diri, selalu didampingi. Jadi bagi yang menjadi pendamping, bagi yang dititipi oleh keluarganya dari tanah air, ingat, kita sudah berjanji untuk menjaga titipan ini, maka di sana tunaikan kewajiban itu.
Karena kalau kita mengingkari akad, berarti Allah mendengarnya, apa yang akan kita lakukan di sana akan sia-sia. Karena janjinya kita tidak kita tunaikan. Kemudian minum air putih 1 gelas setiap jam agar tidak dehidrasi. Bapak Ibu, dehidrasi itu bisa menyebabkan orang seperti linglung. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu kurang minum, konsentrasinya kurang, nanti nyasar terus kemana-mana. Maka minum harus cukup. Caranya minum 15-20 menit saat teguhan, 15-20 menit saat teguhan, ya. Tuh. 10 menit lagi. Oke. Kemudian istirahat yang cukup, pendamping rombongan mengawasi, minum obat sesuai dengan anjuran. Ya. Untuk yang tidak bisa menahan pipis, pakai kantong kencing. Kalau di sana biasanya dikasih pakai popok dewasa selama di pesawat atau saat beribadah. Bawa kantong urin, ya. Lanjut. Jemaah haji dengan penyakit penyerta bawa obatnya dari tanah air sesuai dengan jumlah hari di sana. 30 hari di sana bawa obat untuk 30 hari. 40 hari di sana bawa obat untuk 40 hari. Bilang sama dokter, Bapak Ibu sekalian, saya akan pergi menunaikan ibadah haji, minta tolong obatnya ditambahi untuk sanggup selama menunaikan ibadah haji. Andai kata, oh nggak bisa Pak, harus beli sendiri, hubungi dokter puskesmas, mintakan resepnya, atau minta dokter puskesmas untuk membantu mencarikan obatnya untuk jatah Bapak Ibu 1 bulan selama di sana. Oke, Bapak Ibu. Kemudian minum air putih, pastikan mencuci tangan, ya, memberikan kaki, pakai alas kaki. Karena kalau penderita diabetes, kalau misalnya luka di sana, takutnya sembuhnya lama, justru akan menghalangi ibadah Bapak Ibu sekalian. Ya, lanjut. Sama untuk yang hipertensi, bawa obatnya untuk sanggup selama 1 bulan. Ya, sekali lagi, yang punya penyakit komorbid, hubungi dokter Bapak Ibu sekalian, petugas kesehatannya, bilang sama beliau-beliau, saya punya penyakit ini. Jadi akan sering menghubungi dokter atau perawat di kloter, ya. Kemudian lakukan pemeriksaan setiap 2-3 kali seminggu, ya. Hindari kelelahan, jangan memaksakan diri dan kelola stres. Karena stres bisa menyebabkan hipertensi ataupun diabetesnya menjadi kumat selama di sana, ya. Bapak Ibu, lanjut. Kalau yang punya penyakit jantung koroner wajib untuk membatasi diri dalam beraktivitas. Karena begitu Bapak Ibu kelelahan, dipastikan penyakit jantung koronernya akan anfal, dan bukan tidak mungkin itu adalah jalan bagi yang menderita penyakit jantung koroner bertemu dengan malaikat selama di sana. Kalau tidak membatasi diri, artinya memaksakan diri. Sudah tahu punya penyakit jantung koroner, pantangannya tidak boleh kelelahan, tapi memaksakan diri, hampir dipastikan itu akan mengundang malaikat untuk datang menjemput. Oke, Bapak Ibu, lanjut. Begitu ya? Ya benar, kalau punya penyakit jantung koroner itu tidak boleh kelelahan. Jadi harus tahu diri. Kalau sudah capek, istirahat, ya. Kemudian Bapak Ibu, kalau punya penyakit jantung, penyakit paru, pakai masker supaya nggak ketularan batuk, ya. Lakukan olahraga pernapasan, tarik nafas dalam, keluarkan lewat hidung pelan-pelan. Jadi tarik nafas lewat hidung, keluarkan pelan-pelan. Itu latihan pernapasan untuk penderita penyakit paru, ya. Lanjut. Pulang ke tanah air. Nah, jadi setelah perjalanan 42 hari dengan hiruk-pikuknya, dengan kepadatannya, dengan segala macam cerita selama di sana, Bapak Ibu pulang kembali ke tanah air. Jadi jangan bawa penyakit dari Mekah untuk dibagi-bagi kepada saudara-saudara di tanah air. Kenapa? Kalau misalnya bawa penyakit dari sana, artinya Bapak Ibu begitu pulang tidak laporan kepada petugas. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pulang dalam kondisi yang sakit, lapor kepada petugas, saya kurang sehat, supaya Bapak Ibu dipisahkan. Ya,
Kenapa? Kalau penyakit itu menular ya sudah, nggak usah nular yang lain. Kalau itu tidak menular, alhamdulillah, Bapak Ibu istirahat, gitu ya. Ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu, ibadah haji memerlukan kesiapan fisik. Tindakan pencegahan itu adalah yang utama. Tim medis akan bekerja semaksimal mungkin. Semoga Allah siapkan, kuatkan kita untuk sampai menyelesaikan semua rangkaian ibadah haji dan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu sehat semuanya. Harapan kami, Bapak Ibu jangan sungkan untuk bertanya kepada petugas kesehatan di masing-masing puskesmas, atau kalau Bapak Ibu ingin bertanya kepada saya, di antara Bapak Ibu ada yang punya nomor telepon saya, silahkan bertanya. Ya, saya akan menjawab kecuali kalau tidur. Ya, kalau tidur saya nggak jawab telepon dari Bapak Ibu sekalian ya. Oh, sudah selesai. Pas ya, Mas? Ya. Jadi masih tersisa waktu kurang lebih 15 menit Bapak Ibu. Monggo saya persilahkan untuk bertanya. Insya Allah selagi pertanyaan itu bisa saya jawab, akan saya jawab. Ya. Monggo, Mas. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya sekali lagi terima kasih sekali atas bimbingan dari Ibu dan kita dan bersilaturahmi terutama untuk saya bisa sampaikan bisa kenal Ibu itu sebelum saya mengenal dokter yang di sana yang bertugas di sana lebih abdulnya lagi kita mengetahui nomor HP Ibu agar supaya kita itu enggak kecewa menanyakan untuk sudah kenal saya dan lagi satu lagi semoga aja atas kebaikan Ibu bisa membawa hikmah kami ke Mekah, bisa membawa hikmah dan bisa mengingat saran-saran tadi dari Ibu dan semoga Ibu juga diberi imbalan dari Allah Subhanahu wa taala dan baik-baiknya. Terima kasih dengan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, nomor HP saya boleh dicatat ya. Ya. Nomor berapa? Biasa. Ini bego. Iya, kan apa ya? Ini tak bego nomor itu. Jelas ya Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu boleh bertanya, boleh telepon saya kapan saja. Insya Allah kalau saya berdekatan dengan HP akan saya jawab. Kemudian misal Bapak Ibu WA
itu tolong disebutkan. Soalnya nanti kalau misalnya nggak disebutkan cuma sekilas kayak gitu, saya nggak tahu nanti Bapak Ibu penting atau tidak gitu ya. Gitu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu sekalian? Cukup? Jadi Saya mau tanya tentang masalah kencing. Nah, bahayanya menahan kencing itu kira-kira apa, Bu? Karena di sana kan mungkin dan sebagainya. ya. Jadi Bapak Ibu, yang paling krodit permasalahan kencing itu adalah pada saat di Arafah, Musdalifah dan Mina. Ya. Satu kamar mandi itu hanya berukuran 1 kali 2 meter itu, dan mungkin yang antri adalah dalam satu antrian itu bisa 30 orang atau 40 orang. Ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu menahan kencing kayak gitu, yang pertama itu ada kemungkinan untuk terjadi reflux atau air kencing yang ada di kandung kencing itu balik ke ginjal. Ginjal ada di atas sini posisinya. Dan itu bisa menyebabkan infeksi. Satu. Yang kedua, itu bisa menyebabkan nanti inkontinensia. Jadi pipisnya akhirnya nanti nggak bisa tertahankan, klepnya dol, Pak. Kedepannya ya nggak bisa ditahan. Itu karena hari ini menahan maksimal, ya toh. Ternyata klepnya dol, keluar. Nah, besok-besok karena tadi sudah dia pada tegangan maksimal menahan, klepnya dol, besok-besok pipisnya nggak bisa ditahan, akhirnya jalan sedikit kebelet langsung ser, itu ya. Nah, jadi triknya supaya tidak gampang beser tadi, minumnya jangan langsung gluk satu botol aqua itu, satu botol 600 ml setiap 5-10 menit, 5-10 menit nggak usah banyak-banyak tapi sering. Dan itu sangat-sangat efektif ya, mencegah dari beser. Nah, untuk yang terbiasa sebentar-sebentar pipis, yang harus dilakukan satu, cek kadar gula darahnya. Karena orang yang sebentar-sebentar pipis banyak, satu biasanya karena kadar gula darahnya tinggi. Yang kedua, biasanya karena faktor usia. Mungkin ada prostat, mungkin ada penyakit yang lain. Nah, kalau itu ada prostat, konsultasi dengan dokter urologi. Dokter, mengganggu tidak kalau saya beribadah haji? Ada enggak obat yang bisa menahan? Karena kalau prostat itu harus ditangani. Tapi kalau diabetes, kendalikan kadar gulanya supaya pipisnya enggak sor-soran. Gitu ya, Pak? Boleh pakai pampers, tidak ada masalah. Tapi pada saat ibu akan sholat, pampersnya dibuka. Nah, buka pampers kui, juran yang masih dilarang tinggal tikuk rame gitu. Enggak apa-apa. Boleh pakai pampers, ya. Ya, kecuali sedang sholat. Bagi bapak-bapak, sediakan kantong kencing. Bagi bapak-bapak yang memang tidak bisa menahan besernya, bawa kantong kencing. Kantong kencing itu, Pak, bentuknya seperti kantong itu, tapi di dalamnya ada gel. Nah, kalau itu sudah diisi air, dia nggak bakal tumpah kemana-mana, asal ditutup. Nanti pipisnya di sana akan menjadi gel, nggak pesing, tapi ditutup, ya. Banyak kok sekarang. Tahun kemarin saya pernah membelikan jamaah kantong kencing karena beliaunya disabilitas, beliaunya pakai tongkat kemana-mana. Jadi saya sarankan untuk supaya di sana, supaya kalau di Mina itu bahayanya antri, beliau kan pakai tongkat itu nggak kuat berdiri lama. Jadi saya sarankan pakai kantong kencing. Bapak kalau nggak kebelet nggak usah ke kamar mandi. Kalau bukan untuk mandi nggak usah kamar mandi, pakai kantong kencing aja. Bapak-bapak lebih gampang gitu lah. Kalau ibu susah pakai kantong kencing ya, Bu. Lepasin mana ya, Bu, gitu ya. Kalau bapak-bapak kan gampang ya, tinggal dimasukin aja kan gitu. Ya. Orang Eropa. Ini penting loh, Pak. Ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu, bapak-bapak yang memerlukan kantong kencing, nanti boleh menghubungi petugas kesehatan di puskesmasnya. Banyak. Yang dijual online juga banyak kok kantong kencing sekarang. Ya. Gitu. Ada lagi, Pak, Bu? Gak boleh, karena itu tetap dijahit, ya.
Iya, jadi bapak-bapak pakai pakaian ihramnya hati-hati ya, jangan sampai nanti lato-latonya kelihatan gitu ya. Iya. Lato-lato. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup. Cukup ya? Oke, Bapak Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat salah-salah kata, ada kata yang tidak sopan, dan semoga Bapak Ibu sekalian selalu dalam kondisi yang sehat, lancar ibadahnya dari mulai berangkat sampai dengan pulang, kembali ketemu dengan keluarga, kemudian menjadi haji yang mabrur. Amin. Dan titip doakan kami para petugas, para abdi negara supaya kami tetap istiqomah, supaya kami tetap bisa menjalankan amanah dari pemerintah dengan baik. Matur nuwun Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.